Halo, kembali lagi di Rockstar Movie. Southpaw dimulai dengan memperkenalkan Billy Hope, seorang petinju kelas dunia yang tampaknya memiliki segalanya: gelar juara dunia, kekayaan, rumah mewah, dan keluarga yang bahagia. Ia adalah seorang petinju dengan gaya bertarung Southpaw, kidal, yang sangat kuat dan terkenal karena ketangguhan serta daya juangnya. Billy sudah berada di puncak karirnya menjadi juara dunia tanpa terkalahkan. Namun, di balik kemenangan gemilangnya, ada sebuah kehidupan pribadi yang semakin terancam. Billy hidup dalam dunia yang keras, dan meskipun ia mencapai banyak hal dalam dunia tinju, ia tetap membawa trauma masa kecilnya. Ia berasal dari lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan kemiskinan. Tinju adalah jalan hidupnya untuk keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan tersebut. Di sisi lain, Maureen, istrinya yang cantik dan penuh kasih, adalah penopang utama dalam hidupnya, memberikan keseimbangan antara dunia keras yang dijalani Billy di ring tinju dan keluarga yang ia cintai. Maureen berusaha untuk menjaga Billy tetap berpijak pada kehidupan nyata, memperingatkan agar ia tidak terjebak dalam dunia glamur tinju yang melampaui batas. Kehidupan keluarga mereka tampaknya sempurna. Mereka tinggal di rumah mewah, dikelilingi oleh kemewahan, dan memiliki seorang putri, Leila, yang sangat mereka cintai. Namun, hidup Billy yang serba ada justru mulai terancam dengan gaya hidup yang semakin destruktif. Maureen, yang telah lama memperingatkan Billy untuk mengurangi ketergantungannya pada dunia tinju yang penuh kekerasan, merasa semakin khawatir bahwa suaminya akan hancur oleh keegoisan dan ketamakan. Suatu malam, sebuah insiden tragis yang mengubah hidup Billy selamanya terjadi. Dalam sebuah acara amal yang diselenggarakan untuk mendukung program anak-anak, Billy terlibat dalam perkelahian dengan Miguel Escobar, seorang petinju muda yang penuh ambisi. Meskipun awalnya Billy berusaha untuk menghindari konflik, emosi, dan kekerasan dalam diri Billy meledak, menyebabkan perkelahian besar yang kemudian berujung pada tragedi. Dalam kericuhan itu, Maureen yang berusaha menenangkan keadaan ditembak mati oleh seorang pria yang tidak dikenal, meninggalkan Billy dalam keadaan hancur, diliputi rasa bersalah yang mendalam. Tragedi ini mengubah segalanya. Billy yang kehilangan bukan hanya istrinya, tetapi juga bagian dari dirinya, jatuh ke dalam jurang depresi yang dalam. Kematian Maureen, wanita yang sangat ia cintai, membuatnya merasa sangat bersalah dan kehilangan. Dunia yang sebelumnya penuh dengan kemewahan dan prestasi, kini terasa seperti neraka yang ia ciptakan sendiri. Kehilangan dan kejatuhan total. Setelah kehilangan Maureen, Billy merasa terisolasi dan hancur. Semua yang ia miliki, gelar juara dunia, rumah mewah, dan keluarganya, tak lagi berarti. Kejadian tragis itu merusak dirinya secara fisik, emosional, dan mental. Billy tenggelam dalam kesedihan dan mulai jatuh ke dalam kecanduan obat-obatan serta alkohol. Dalam keadaan yang semakin buruk, ia kehilangan hak asuh anaknya, Leila, yang kini tinggal bersama bibinya setelah Maureen meninggal. Billy, yang dulunya selalu menjadi sosok pahlawan dalam hidup anaknya, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah gagal menjadi seorang ayah yang baik. Kehidupan Billy berubah drastis. Dari seorang juara dunia yang dihormati, ia kini menjadi seorang pria yang terbuang. Tinju yang dulu memberinya segalanya, kini terasa jauh dari dirinya. Ia tidak lagi percaya pada dirinya sendiri, dan lebih buruk lagi, ia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk hidup lebih baik. Dengan perasaan bersalah yang terus menggerogoti hatinya, Billy merasa bahwa ia tidak punya harapan. Dunia tinju yang dulu memberinya segalanya kini tak mampu membantunya lagi. Namun, meskipun Billy berada dalam kehancuran total, ada satu hal yang masih ia miliki, Leila. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali hak asuh anaknya adalah dengan bangkit, mengatasi rasa sakit dan rasa bersalahnya, dan kembali ke dunia tinju yang ia tinggalkan. Meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, Billy merasa bahwa kembalinya ia ke ring tinju adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan dan mendapatkan kesempatan kedua. Perjalanan kembali ke ring dan pengorbanan. Setelah tragedi yang menghancurkan hidupnya, Billy Hope memutuskan untuk kembali ke dunia yang telah memberinya segalanya, tinju. Namun, ia tahu bahwa untuk kembali ke puncak, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Tinju bukan hanya tentang kemampuan fisik dan kekuatan tubuh. Ini adalah soal mental, ketahanan emosional,
dan bagaimana seseorang mampu mengendalikan dirinya di luar ring menghadapi ketakutan, rasa bersalah, dan trauma yang telah menggerogoti hidupnya. Billy sadar bahwa ia tidak akan bisa kembali bertarung dengan cara yang sama lagi. Kegagalan, kehilangan, dan rasa sakit emosional telah mengubahnya. Dan jika ia ingin kembali, ia harus menjadi lebih dari sekadar petinju yang kuat. Ia harus menjadi pria yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat dalam segala hal. Dengan tujuan untuk memulai perjalanan ini, Billy mencari Tick Wills, seorang pelatih tinju veteran yang telah lama keluar dari dunia tinju. Tick adalah sosok yang keras, namun bijaksana, dan meskipun ia telah lama menghindar dari dunia tinju yang penuh dengan kekerasan dan ketamakan, Billy percaya bahwa Tick adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya kembali bangkit. Sebagai seorang mantan pelatih dan petinju yang pernah mengalami pahitnya dunia tinju, Tick memiliki wawasan yang lebih dalam daripada sekadar keterampilan fisik. Dia tahu betul bahwa dunia tinju tidak hanya melibatkan tubuh, tetapi juga mental yang sangat kuat. Pada awalnya, Tick menolak untuk melatih Bali. Ia merasa Billy terlalu hancur, baik secara fisik maupun emosional, untuk kembali ke ring. Tick menyadari betul bahwa Billy harus menghadapi banyak luka batin, dan pelatihan tinju bukanlah hal yang mudah untuk seorang pria yang sedang terluka secara mendalam. Tick tahu bahwa tinju bukan sekadar tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang menghadapi diri sendiri, melawan rasa sakit, dan belajar untuk melepaskan beban mental yang menahan seseorang. Ia meragukan apakah Billy bisa menghadapinya. Dalam pandangan Tick, Billy adalah seseorang yang terjebak dalam rasa bersalah yang sangat besar. Dan untuk bisa kembali ke ring, Billy harus terlebih dahulu melepaskan beban emosional yang menggerogotinya. Namun, Billy tidak mudah menyerah. Ia datang kepada Tick berulang kali memohon agar Tick memberinya kesempatan untuk melatihnya. Billy tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk memperbaiki hidupnya. Meski kesulitan dan rasa sakit begitu besar, Billy merasa bahwa kembali ke tinju adalah satu-satunya cara untuk menebus segala kesalahan dan untuk menemukan kembali tujuan hidupnya. Setelah mendengar tekad yang tak tergoyahkan dari Billy, Tick akhirnya setuju untuk memberinya kesempatan. Namun, ia memberi syarat yang sangat jelas. Pelatihan ini tidak akan mudah. Billy harus berkomitmen sepenuhnya untuk melakukan segala hal yang diminta Tick, baik itu secara fisik maupun mental. Tidak ada ruang untuk kelemahan, tidak ada ruang untuk rasa takut atau kesedihan yang membelenggu. Billy harus menghadapi semua itu terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke ring, menghadapi diri sendiri. Pelatihan Billy di bawah bimbingan Tick bukan hanya soal teknik tinju atau mengembalikan kekuatan fisiknya. Ini adalah perjalanan panjang untuk mengatasi diri sendiri. Di gym, Billy tidak hanya berlatih pukulan, bertahan, atau gerakan tubuh, tetapi juga berjuang dengan emosi dan kenangan pahit yang membebani dirinya. Tiap kali Billy memukul tas tinju atau melakukan latihan fisik lainnya, ia merasakan rasa sakit emosional yang begitu mendalam, rasa bersalah atas kematian Maureen, rasa penyesalan karena telah mengabaikan anaknya, dan perasaan hampa yang datang setelah kehilangan segalanya. Setiap kali ia berlatih, ia diingatkan bahwa dunia tinju bukan hanya tentang mengalahkan lawan, tetapi tentang mengalahkan rasa takut dan kesedihan dalam dirinya sendiri. Tick sebagai pelatih bukan hanya mengajarkan teknik tinju, tetapi juga memberi Billy pelajaran hidup. Ia mengajarkan Billy untuk mengendalikan amarahnya, bukan hanya dalam perkelahian, tetapi dalam hidupnya secara keseluruhan.
Amarah Billy telah menjadi penghalang utama yang menghalangi dia untuk bergerak maju. Tik tahu bahwa untuk bisa kembali bertarung, Billy harus melepaskan rasa amarah dan kemarahan terhadap dirinya sendiri, serta menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ini adalah langkah pertama dalam proses pemulihan Bailey, menerima kenyataan bahwa kehilangan Maureen adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari dan bahwa ia tidak bisa terus meratapinya. Selain itu, Billy juga harus belajar untuk membangun kedamaian batin. Ia harus menerima kenyataan bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari otot-ototnya, tetapi dari ketenangan dalam dirinya. Billy mulai berlatih untuk menjadi lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih fokus dalam menghadapi tantangan di dalam dan di luar ring tinju. Tik juga mengajarkan Billy untuk tidak terburu-buru kembali ke ring. Billy harus membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia siap, baik fisik maupun mental. Jika ia ingin kembali ke ring dan menjadi juara, ia harus menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap daripada sebelumnya. Membuka jalan untuk kembali ke hidup yang lebih baik. Pelatihan Billy berjalan dengan sangat keras, namun semakin hari ia mulai merasakan perubahan. Secara fisik, tubuhnya mulai kembali terbentuk dan ia mulai merasakan kembali kekuatannya di ring. Namun, perjuangan terbesar Billy bukanlah mengalahkan lawan fisik, tetapi mengalahkan dirinya sendiri. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan waktu berharga dengan putrinya, Layla, yang kini tinggal bersama bibinya setelah kematian Maureen. Billy merasa terasing dari Layla, yang merasa kecewa dengan ayahnya karena perbuatannya dan sikapnya yang tak pernah mendengarkan ibunya. Billy berusaha mencari cara untuk mendapatkan kembali hati Layla, namun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Layla, meskipun mencintai ayahnya, merasa terluka karena Billy tidak pernah ada untuknya setelah kematian ibunya. Sebagai ayah, Billy tahu bahwa ia harus menunjukkan pada Layla bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bukan lagi pria yang dulu yang mengabaikan keluarganya demi karier dan gaya hidupnya. Namun, meskipun perubahan yang ia alami, masalah utama tetap ada. Bagaimana mendapatkan kembali hak asuh anaknya setelah sekian lama hilang dari kehidupannya. Proses hukum yang menghalangi jalan kembali Billy untuk menjadi ayah yang lebih baik menjadi salah satu rintangan besar yang ia hadapi. Billy tidak hanya harus berjuang di ring tinju, tetapi juga berjuang untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang ayah bagi Layla. Pertarungan terbesar di dalam dan di luar ring. Ketika Billy mendapatkan kesempatan untuk kembali bertarung, kali ini ia tidak hanya bertarung untuk gelar juara dunia, tetapi juga untuk mendapatkan kembali keluarganya. Pertarungan ini adalah lebih dari sekadar kemenangan fisik. Billy tahu bahwa setiap pukulan yang ia terima di ring adalah cermin dari rasa sakit yang ia bawa dalam hidupnya. Setiap kali ia berdiri kembali setelah terjatuh, itu adalah simbol dari tekadnya untuk membuktikan bahwa ia layak untuk menjadi seorang ayah yang baik dan seorang juara yang benar-benar mengendalikan hidupnya. Pertarungan ini menguji Billy lebih dari yang pernah ia alami sebelumnya. Di luar ring, ia berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Layla dan memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Di dalam ring, ia berjuang untuk mengalahkan Miguel Escobar, seorang petinju muda yang sangat berbakat dan penuh ambisi. Escobar adalah lawan yang tangguh, dan ia menjadi simbol dari tantangan besar yang harus dihadapi Billy, baik di dunia tinju maupun dalam kehidupan pribadinya. Billy tahu bahwa untuk memenangkan pertarungan ini, ia harus mengalahkan rasa takut dan rasa bersalah yang selama ini membebani dirinya. Di dalam ring, Billy akhirnya menemukan kekuatan yang sejati, bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Ia mengalahkan Escobar dengan tidak hanya teknik, tetapi juga ketenangan batin yang ia pelajari dari Tik. Billy menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit, bahwa ia tidak hanya mampu menjadi juara tinju, tetapi juga bisa menjadi ayah yang lebih baik. Kemenangan ini bukan hanya tentang gelar atau reputasi, tetapi tentang pemulihan, tentang mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada semua kekayaan dan penghargaan, yaitu keluarga dan kedamaian batin, pembaharuan dan harapan baru. Setelah menang dalam pertarungan besar tersebut,
Billy berusaha untuk mendapatkan kembali hak asuh Lily. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah menjadi juara lagi, perjalanan untuk membangun kembali hubungan yang rusak dengan putrinya adalah pertempuran yang jauh lebih penting. Dengan kemenangan ini, Billy mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru, tidak hanya sebagai juara tinju, tetapi sebagai ayah yang lebih baik dan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya, Billy merasa bahwa ia benar-benar bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk Layla. Film ini berakhir dengan Billy yang mendapatkan kembali hak asuh anaknya, mulai membangun kembali kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Dengan tekad dan usaha tanpa henti, Billy telah membuktikan bahwa kemenangan sejati dalam hidup bukan hanya tentang meraih medali atau gelar, tetapi tentang menghadapi diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi orang yang kita cintai. Terima kasih telah menonton alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.